Sorotan lain, saudara, jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan tersangka IWAS penyandang disabilitas bertambah menjadi 15 orang. 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ditreskrimum Polda NTB telah memeriksa 8 orang yang menjadi saksi atas laporan korban bernama AF. Sementara Komisi Disabilitas Daerah NTB telah mengidentifikasi 15 orang korban pelecehan seksual yang dilakukan pria penyandang disabilitas IWAS. Korban terdiri dari 10 orang dewasa dan 3 anak di bawah umur. WAS telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Kini korban IWAS lainnya mulai bermunculan. Sebagai gambaran, hari ini kami juga terima kembali ada 2 korban yang memberikan informasi apa tindakan yang dilakukan oleh saudara AG. Jadi total jadinya ada 15, dan tadi Pak Dir juga menyampaikan di antara korban kemarin yang diperiksa itu juga menyampaikan ada video, tetapi kemudian itu berbentuk kayak rekaman suara, tetapi bentuk filenya adalah video. Selain itu kami kemarin juga ada satu, ini nanti juga akan kami sampaikan ke teman-teman di kepolisian, ada juga korban yang menyampaikan rekaman suara. Saudara, sebelumnya tersangka IWAS membantah tudingan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Ia bercerita awalnya bertemu secara tidak sengaja dengan korban di sebuah taman. Ia kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkannya ke kampus. Korban kemudian membonceng tersangka dan sempat mengajak keliling daerah Mataram 3 kali, hingga tiba-tiba korban mengajak ke tempat penginapan. Yang saya bingungkan tuh bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti ibu bapak lihat sendiri, saya tidak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual, bagaimana ngelakuin kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau pemerkosaan, dia dorong saya. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya terkait dengan penambahan korban pelecehan dari IWAS, kami telah terhubung secara daring bersama Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi. Pak Jumadi, betul, apakah terkonfirmasi bahwa korban IWAS bertambah menjadi 15 dan 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur? Dua orang yang menyampaikan informasi kepada kami di Komisi Disabilitas Daerah NTB, yang 2 korban ini dewasa dan dia adalah mahasiswa juga. Itu Mas. Kalau yang untuk anak-anak memang sudah teridentifikasi sejak beberapa hari, dan alhamdulillah dari 3 anak yang teridentifikasi, 2 diantaranya sudah melakukan pemeriksaan di Polda NTB. Oke, Pak Jumadi, mungkin bisa dijelaskan untuk modus pelaku yang diceritakan oleh saksi itu seperti apa, Pak? Hampir sama ya, jadi modusnya sama, bahwa pelaku melakukan perkenalan dan kemudian melakukan grooming, kemudian melakukan manipulasi psikologis itu. Kalau umpamanya kemudian secara baik-baik saja umpamanya tidak bisa, maka biasanya terakhir nanti ada tindakan pengancaman berdasarkan hasil informasi yang sudah dia dapatkan dari si korbannya. Jadi dari 15 aduan atau laporan yang kita terima itu modusnya hampir sama, kecuali memang ada 2 anak yang memang modusnya dipacarin gitu ya. Oke, baik. Pak Jumadi, mungkin apakah semua korban ini sudah melapor atau masih ada kemungkinan penambahan jumlah korban, Pak Jumadi? Kalau kita menduga kemungkinan besar masih akan ada tambahan-tambahan lagi ya, karena sebenarnya kita juga memantau beberapa media sosial yang juga menyatakan bahwa sempat mengalami kejadian serupa. Kemudian juga ada beberapa foto, kemudian rekaman yang juga menunjukkan adanya aktivitas saudara Agus itu mendekati seorang perempuan. Jadi kemungkinan mungkin masih ada lagi ya.
Oke, Pak Jumadi terakhir, untuk rentan waktu dari pelaku, mungkin modus dengan korban, itu apakah semua terjadi di tahun 2024 atau sudah lama Pak Jumadi? Halo Pak Jumadi? Baik, sepertinya ada kesalahan teknis. Jadi seperti itu, Saudara, penjelasan dari Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Djoko Djumadi.